Halo sahabat ruang belajar, kita bertemu kembali untuk belajar bersama. Apa yang terlintas di pikiran kalian kalau dengar kata pasar? Pasti tempat ramai dengan pedagang dan pembeli, kan? Eits, di ilmu ekonomi, pasar itu jauh lebih luas dari sekadar tempat fisik. Mari kita pelajari bersama. Mari kita mulai dari pengertian pasar. Sederhananya, pasar adalah mekanisme atau tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi pertukaran barang atau jasa. Intinya, ada kesepakatan harga dan jumlah tertentu. Pasar memiliki beberapa fungsi. Yang pertama adalah menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Kemudian berfungsi untuk menentukan harga barang atau jasa dari kegiatan permintaan dan penawaran. Pasar ada beberapa jenis berdasarkan struktur pasarnya. Yang pertama adalah pasar monopoli. Satu perusahaan menguasai seluruh penawaran produk atau jasa. Contohnya adalah perusahaan penyedia listrik atau bahan bakar minyak di negara kita. Berikutnya adalah pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah beberapa perusahaan besar menguasai pasar, dan tindakan satu perusahaan dapat mempengaruhi perusahaan lain. Contoh dari pasar oligopolios adalah industri semen dan atau industri operator seluler. Yang berikutnya adalah pasar persaingan monopolistik. Pasar monopolistik adalah banyak penjual, tetapi produk yang ditawarkan memiliki perbedaan, meskipun sejenis. Kita dapat melihat contohnya adalah industri air mineral dan industri kosmetik yang fungsinya sama namun memiliki perbedaan ciri atau kandungannya. Intinya, pasar adalah tempat terjadinya interaksi ekonomi krusial yang menentukan harga dan jumlah barang, jasa. Tapi, bagaimana harga itu terbentuk? Jawabannya ada pada kekuatan permintaan dan penawaran. Penasaran? Yuk, lanjut ke episode berikutnya. Nah, sekarang kita akan masuk ke permintaan dan penawaran. Apa itu permintaan? Permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga tertentu, dan pada waktu tertentu. Dalam kegiatan permintaan barang dan jasa, terdapat hukum permintaan. Hukum permintaan mengatakan bahwa, jika harga suatu barang turun dalam kondisi ceteris paribus, maka jumlah barang yang diminta akan naik. Sebaliknya, jika harga suatu barang naik dalam kondisi ceteris paribus, maka jumlah barang yang diminta akan turun. Mari kita lihat contoh dari hukum permintaan. Jika harga es krim adalah Rp5.000, jumlah yang akan diminta pembeli adalah 4 es krim. Dan apabila harga es krim naik menjadi Rp10.000, maka jumlah yang akan diminta oleh pembeli akan menurun menjadi 2 es krim. Itulah yang disebut sebagai hukum permintaan. Sekarang kita masuk ke penawaran. Apa itu penawaran? Penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang ingin ditawarkan, dijual oleh produsen pada berbagai tingkat harga tertentu, dan pada waktu tertentu. Dalam setiap interaksi penawaran, terjadi hukum penawaran yang mengatakan bahwa, jika harga suatu barang naik, ceteris paribus, maka jumlah barang yang ditawarkan akan naik. Sebaliknya, jika harga suatu barang turun dalam kondisi ceteris paribus, maka jumlah barang yang ditawarkan akan turun. Mari kita lihat contoh dari hukum penawaran. Jika harga satu es krim adalah Rp5.000, maka jumlah yang ditawarkan oleh pembeli adalah 3 es krim. Namun jika harga es krim naik menjadi Rp10.000, maka jumlah yang ditawarkan pembeli sebanyak 5 es krim. Itulah yang disebut sebagai hukum penawaran. Sekarang kita masuk ke bagian keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar adalah kondisi di mana jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan, dan harga yang diminta sama dengan harga yang ditawarkan. Di sini, tidak ada kelebihan barang atau surplus maupun kekurangan barang kelangkaan. Dalam keseimbangan pasar, terdapat fungsi permintaan yang dapat dihitung dengan fungsi QD sama dengan A dikurang BP, di mana QD adalah jumlah barang yang diminta, A dan B adalah konstanta sementara P atau price adalah harga permintaan. Kemudian adalah fungsi penawaran, yang hampir sama dengan fungsi permintaan. Dapat dihitung dengan menggunakan fungsi QS sama dengan A ditambah BP, di mana QS adalah jumlah barang yang ditawarkan di pasar, A dan B adalah konstanta sementara PS adalah harga barang yang ditawarkan. Maka untuk mencari harga keseimbangan pasar adalah dengan rumus QD sama dengan QS. Mari kita lihat contoh berikut ini.
Jika diketahui fungsi permintaan adalah AD sama dengan 20 dikurang 2P, sementara fungsi penawaran adalah QS sama dengan 4 plus 2P, maka berapakah harga keseimbangan pasar? Mari kita kerjakan bersama. Rumus mencari harga keseimbangan pasar adalah QD sama dengan QS, di mana QD adalah 20 dikurang 2P, sementara QS adalah 4 ditambah 2P. Maka 20 dikurang 2P sama dengan 4 ditambah 2P. Lalu kita pindahkan variabelnya yang sejenis, sehingga hasilnya 20 dikurang 4 sama dengan 2P ditambah 2P. Maka hasilnya adalah 16 sama dengan 4P. Maka P sama dengan 16 dibagi 4, sehingga harga keseimbangan pasar adalah 4. Kemudian mari kita gunakan harga tersebut pada salah satu fungsi, yaitu QS sama dengan 4 ditambah 2P, di mana P sama dengan 2. Maka 4 ditambah 2 dikali 4, sama dengan 4 ditambah 8, maka hasilnya adalah 12. Sehingga titik keseimbangan pasar adalah pada harga 4 dan pada saat jumlah barang 12. Jika kita tampilkan dalam kurva keseimbangan pasar, di mana P sama dengan 4 dan Q sama dengan 12, perpotongan antara kurva tersebut disebut sebagai keseimbangan pasar atau equilibrium. Nah, sahabat ruang belajar, demikian pembahasan kita mengenai pasar, permintaan, dan penawaran. Jangan lupa untuk subscribe dan like video ini. Terima kasih sudah menonton tayangan Ruang Belajar. Nantikan pengetahuan baru lainnya di Ruang Belajar. Sampai jumpa.